Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Widiono dari SDN 40 CGP Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Saya akan memaparkan tugas modul 1.1 A8 koneksi antar materi. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi teladan. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun motivasi. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik untuk menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Ini dari Ki Hajar Dewantara, Pendidikan dan Pengajaran Nasional, Desember 1928. Nomor 1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari topik 1.1, saya percaya bahwa kodrat alam yang dimiliki setiap anak meliputi potensi, karakter, dan lingkungan tampak sama, dan tidak ada bedanya satu sama lain. Cara pamong, asah, asih, asuh terhadap setiap murid sama, cipta, rasa, dan karsa murid sama. Dengan melihat kesamaan yang tampak pada murid, disitulah pembelajaran dan pengasuhan diberikan dengan model yang sama pada setiap murid dan merasa bahwa apa yang dilakukan guru adalah cara yang tepat dalam menangani murid. Saya juga cepat merasa kesal apabila murid lamban dalam menerima pelajaran dan kesal dengan murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan. Yang pertama, menyadari bahwa kodrat alam setiap anak itu berbeda. Yang kedua, tidak membanding-bandingkan. Setiap anak-anak itu unik dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Yang ketiga, menuntun. Pola asih, asah, dan asuh lebih memperhatikan karakteristik anak dan tidak disamaratakan. Yang keempat, menyesuaikan. Metode pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, di mana pembelajaran inovatif dan menyenangkan juga lebih berpusat pada murid. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan di kelas. Yang pertama, asah, asih, dan asuh. Sistem Among dengan tujuan mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan juga kemerdekaannya. Yang kedua, membimbing cipta, rasa, dan karsa.
Pendidik tidak boleh hanya mengutamakan salah satu kekuatan jiwa tersebut. Guru harus dapat membimbing dengan selaras agar kekuatan yang sudah ada dalam diri manusia itu dapat memberikan manfaat bagi sesama. Caranya dengan memberikan teladan yang baik kepada murid. Yang ketiga, adaptif terhadap perkembangan zaman. Terbuka dengan perkembangan zaman dan mengadaptasikannya ke pembelajaran di kelas tanpa harus meninggalkan nilai dasar Pancasila. Yang keempat, menciptakan pembelajaran menyenangkan. Karakteristik murid yang berbeda itu tentu menjadi tantangan bagi guru untuk dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.